Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widianti dengan NIM 12292300098. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai regresi logistik, probit dan logit untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonometrika beserta mengolah data menggunakan eViews. Sebelum kita mengolah data menggunakan eViews, sebaiknya kita harus mengetahui dulu mengenai pengertian regresi logistik, jenis-jenis regresi logistik, persamaan model probit, dan persamaan model logit. Untuk yang pertama ada pengertian regresi logistik. Nah, pengertian regresi logistik merupakan teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian, menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Nah, regresi logistik ini itu merupakan salah satu teknik analisis data yang sangat berguna untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Berbeda dengan regresi linear yang memprediksi nilai numerik kontinu. Nah, regresi logistik ini itu lebih cocok untuk memprediksi variabel kategorik seperti iya atau tidak, sukses atau gagal, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kelebihan regresi logistik. Yang pertama itu ada fleksibel untuk berbagai jenis data, mudah diinterpretasikan, dan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Nah, di samping ada kelebihan, itu ada kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, asumsi linearitas antara variabel prediktor dan logit dari probabilitas juga membutuhkan jumlah data yang cukup besar. Nah teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa regresi logistik itu merupakan alat yang sangat kuat untuk memprediksi probabilitas. Dengan memahami konsep dasar dan penerapannya, kita bisa menggunakan regresi logistik untuk memecahkan berbagai masalah dalam bidang ilmu data. Selanjutnya ada jenis-jenis regresi logistik. Nah, jenis-jenis regresi logistik ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu regresi logistik biner. Nah, ini itu digunakan ketika variabel respon hanya memiliki 2 kategori, misalnya ya atau tidak. Lalu yang kedua ada regresi logistik multinominal. Ini itu digunakan ketika variabel respon memiliki lebih dari 2 kategori yang tidak memiliki urutan tertentu. Dan yang terakhir, regresi logistik ordinal. Nah, ini itu digunakan ketika variabel respon memiliki lebih dari 2 kategori yang memiliki urutan tertentu. Nah, dalam video kali ini kita akan mengolah data menggunakan eViews dengan jenis regresi logistik binary. Selanjutnya model persamaan probit dan logit. Nah, regresi logit dan regresi probit ini itu merupakan 2 teknik analisis data yang sering digunakan dalam statistika untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat kategorik, khususnya biner, ya atau tidak. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu peristiwa, namun terdapat perbedaan mendasar dalam cara mereka untuk memodelkan hubungan tersebut. Selanjutnya bentuk persamaan model logit. P dalam kurung Y sama dengan 1/X kurung tutup sama dengan 1/1 ditambah E, yang mana E ini merupakan eksponensial dalam kurung B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya ditambah BN/Xn, yang mana P dalam kurung Y sama dengan 1/X kurung tutup ini merupakan nilai probabilitas, yang mana Y-nya sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, P ini merupakan probabilitas terjadinya peristiwa, B0 ini merupakan intercept, B1X2 dan Bn itu merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen, dan X1, X2, dan Xn ini itu merupakan variabel independen. Nah, koefisien regresi dalam model logit ini menunjukkan perubahan dalam log odds dalam peristiwa yang terjadi untuk setiap unit peningkatan dalam variabel independen yang bersangkutan. Lalu bentuk persamaan model probit, P dalam kurung Y sama dengan 1/X kurung tutup sama dengan Theta atau CDF dalam kurung B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya
plus BNXN, yang mana CDF ini merupakan nilai distribusi kumulatif normal. Baik teman-teman, sebelum kita ke tutorial if-use-nya, di sini saya sudah mengumpulkan data yang akan saya olah. Itu saya mengambil data dari kinerja keuangan perbankan umum syariah. Saya mengambil variabel Y-nya itu ROA, X1-nya itu BOPO, dan X2-nya itu FDR. Nah, langsung saja kita buka if-use-nya. Yang pertama, kita akan menguji hipotesis terlebih dahulu. Kita klik File, terus klik New, terus Word File. Setelah itu frekuensinya kita ubah menjadi yang monthly, karena data di sini itu per bulan. Saya mengambil data dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Tinggal klik OK. Nah, setelah ini kita klik Quick, terus Empty Group. Setelah itu kita buka data Excel-nya, kita copy. Setelah di-copy, kita buka kembali if-use-nya, terus kita klik paste. Nah, untuk row di sini kita langsung ganti jadi variabel Y, BOPO jadi X1, dan FDR itu jadi X2. Tinggal klik OK. Nah, setelah ini kita klik CTRL, Y, X1, dan X2. Terus klik kanan, klik Open, terus kita klik As Question. Nah, setelah ini koefisien C-nya itu kita kedepanin. Nah, tinggal klik OK. Nah, dapatlah data seperti ini. Setelah itu kita copy-kan datanya, kita masukkan ke Word untuk diinterpretasikan. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Sama seperti uji hipotesis, kita klik File, terus New, klik Word File. Setelah itu frekuensinya sama ya, kita ganti jadi monthly. Start date-nya data dari tahun 2001 sampai tahun 2023. Kita klik OK. Setelah ini kita klik Quick, terus Empty Group. Terus kita buka lagi file Excel-nya, kita copy. Kita buka if-use-nya lagi. Terus disalin di sini. Setelah ini row-nya kita ganti jadi Y. BOPO-nya jadi X1. Dan FDR-nya itu jadi X2. Nah, setelah ini kita klik CTRL, Y, X1, dan X2, klik kanan, open, kita klik As Question. Ininya sama ya, konstantanya dipindahin setelah Y. Kita klik OK. Nah, karena ini merupakan uji asumsi klasik, dalam uji asumsi klasik ini itu terbagi menjadi 4, ada uji normalitas,
uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Nah, jika sudah ketemu data seperti ini, kita klik View, terus kita klik Residual Diagnosis. Terus kita klik yang histogram normality test. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, kita kopikan, kita salinkan ke Word. Nanti untuk interpretasinya di akhir. Setelah itu kita buka eViews-nya lagi. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita klik View, Residual Diagnosis, kita klik yang Serial Correlation. Tinggal klik OK. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, kita kopikan, kita salinkan lagi ke Word. Terus kita buka eViews-nya lagi, kemudian kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita klik View, terus Residual Diagnosis, kita klik yang Heteroskedasticity Test. Ini tes tipenya kita memakai Preuss Pagan Godfrey. Terus kita langsung klik OK. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita salinkan lagi seperti yang tadi. Terus, uji yang terakhir itu uji multikolinearitas. Kita klik View, kita klik Koefisien Diagnosis. Kita klik yang Variance Inflation Factor. Klik OK. Nah, sama ya, ini kita salinkan. Klik OK. Nah, ini datanya seperti ini, dan untuk interpretasinya itu nanti. Nah, untuk yang terakhir, kita akan tutorial cara menguji regresi probit dan logit menggunakan eViews. Sama seperti uji yang tadi, kita klik dulu File, terus New, klik Port File. Setelah itu sama frekuensinya jadi monthly, start date-nya 2021, dan end date-nya 2023. Kita klik OK. Setelah ini kita klik Quick, terus Empty Group, terus kita buka data Excel-nya, kita kopikan. Setelah itu kita salinkan di sini. Nah, setelah ini sama ya, row-nya jadi Y, di rename dulu. Terus ini X1, dan ini X2. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik CTRL, Y dulu, X1, X2. Klik kanan, open, klik equation. Nah, ini koefisien C-nya kita pindahkan jadi setelah C. Nah, dan untuk metodenya itu kita memakai binary. Untuk yang pertama,
itu kita akan melakukan uji regresi probit terlebih dahulu. Ini tinggal kita klik OK. Nah, jika sudah ketemu seperti ini kita copy, kita salinkan ke Word. Oke. Setelah ini kita buka lagi if-use-nya. Terus kita akan melihat mengenai kelayakan data ini gitu. Apakah fit atau tidak. Kita klik if-use. Terus kita klik goodness opit test. Nah, ini tinggal klik OK. Nah, jika sudah ada, kita kopikan lagi. Kita salin ke Word. Setelah itu, kita akan melihat nilai korek dan incorrect-nya dari data ini. Kita klik View, terus kita klik Expectation. Ini tinggal klik OK. Nah, jika sudah ketemu, kita kopikan lagi. Terus kita buka Word, kita salinkan. Nah, seperti ini. Setelah itu setelah ini kita akan melakukan uji regresi logit. Itu kita tinggal klik estimate, terus ininya binary estimation metodenya itu jadi logit. Terus tinggal klik OK. Nah, ini untuk datanya kita kopikan. Terus kita salinkan ke Word. Uji regresi logit. Setelah itu kita buka if-use-nya lagi. Terus kita juga harus melihat kelayakan model ini lagi. Kita klik View. Terus goodness opit. Ini tinggal klik OK. Setelah itu kita salinkan lagi. Kita salinkan ke Word. Terus kita melihat nilai korek dan incorrect-nya. Kita klik View, terus kita klik Expectation. Oke. Nah, ini sama, tinggal kita copy, kita salinkan ke Word. Nah, untuk uji regresi probit dan logit sudah selesai. Untuk uji asumsi klasik juga sudah selesai dan uji hipotesis juga telah selesai. Tinggal kita interpretasikan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan menginterpretasikan data-data yang sudah tadi kita olah. Yang pertama ada uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis ini itu ada 3 uji, yaitu uji T, uji F, dan uji determinasi. Nah, yang pertama ada uji T. Interpretasinya, variabel X1 itu memiliki nilai T statistik sebesar min 2,212 dengan nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,034 itu lebih kecil daripada nilai alfa sebesar 0,05. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa variabel X1 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar 0,213 dengan nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,832 itu lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel C.
Nah, selanjutnya ada analisis persamaan regresi. Nah, untuk persamaannya itu Y sama dengan 3,055 ditambah min 0,000151x1 ditambah 1,77x2. Untuk lebih jelasnya, A. Analisis konstanta yang diperoleh sebesar 3,05, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen akan menurun sebesar 3,05. Selanjutnya, B. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai negatif sebesar min 0,000151. Nah, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y akan menurun sebesar min 0,000151. Begitu juga sebaliknya. Dan nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 1,77. Nah, bisa kita artikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 1,77, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, itu ada uji F atau simultan. Nah, diketahui nilai F statistik sebesar 5,1325 dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0114, itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel independen X berpengaruh signifikan secara simultan bersamaan terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, diketahui nilai EJAS R-square sebesar 0,191, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu secara simultan sebesar 19,1%. Nah, sedangkan sisanya itu sebesar 80,9% itu dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Nah, dalam uji asumsi klasik ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada uji normalitas, ada uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Yang pertama ada uji normalitas. Ini bisa kita lihat ya untuk diagramnya. Di sini juga tertera ada mean, median, maksimum, minimum, seperti itu. Nah, untuk interpretasinya daripada uji normalitas itu sendiri, nah, berdasarkan uji normalitas di atas bisa kita ketahui bahwa nilai probabilitasnya yaitu 0,001. Ini bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Nah, sedangkan nilai Jarku-Bera sebesar 12,939, ini bisa kita lihat dari sini. Nah, hal ini itu berarti jika nilai Jarku-Bera lebih besar daripada nilai alfa 0,05, nah, maka uji normalitas ini itu signifikan atau data ini itu berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Nah, untuk yang kedua ada uji autokorelasi. Nah, untuk interpretasinya, berdasarkan uji autokorelasi di atas dapat menunjukkan bahwa data probabilitas chi-square-nya itu adalah 0,0494. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Nah, yang berarti nilai probabilitas chi-square-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, sehingga data ini itu tidak lolos untuk uji autokorelasi. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, interpretasinya diketahui nilai probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,0131. Ini nilainya kita bisa lihat dari sini. Itu lebih kecil daripada nilai alfa sebesar 0,05. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa uji heteroskedastisitas ini itu belum terpenuhi atau datanya itu belum lolos uji heteroskedastisitas.
Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Untuk interpretasinya, diketahui nilai VIF independennya itu lebih kecil daripada 10,00 atau 0,1. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas ini itu sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas. Nah, untuk yang terakhir ada uji regresi probit dan logit. Ini untuk datanya. Nah, untuk interpretasinya dari uji regresi probit. Nah, dari data yang sudah diolah itu kita bisa menentukan persamaan regresinya yang terbentuk. Persamaannya Y sama dengan 23,366 ditambah min 0,0021x1 ditambah min 0,0007x2. Nah, untuk koefisien regresi, nilai C atau konstanta itu bernilai 23,36691 dengan p-value 0,0580. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa konstanta memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa atau Y sama dengan 1 pada tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Nah, namun interpretasinya itu langsung dari koefisien konstanta dalam regresi probit ini itu kurang intuitif. Terus X1. Nah, koefisien X1 itu bernilai min 0,002198 dengan p-value 0,0047. Nah, hal ini itu berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel X1 itu akan menunjukkan kemungkinan terjadinya peristiwa Y sama dengan 1 dan pengaruh ini itu signifikan secara statistik. Selanjutnya, koefisien X2 itu bernilai min 0,000716 dengan p-value 0,4381. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa Y sama dengan 1. Nah, berdasarkan hasil regresi probit ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, variabel X1 itu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa Y1, yang artinya semakin besar nilai X1, semakin kecil kemungkinan peristiwa tersebut terjadi. Lalu yang kedua, variabel X2 itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa Y sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, nilai probabilitas LR statistiknya itu sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa variabel X2 dan variabel X1 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara simultan. Dan yang terakhir, MC V dan R square-nya itu sebesar 0,250913. Nah, maka bisa kita artikan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 itu terjadi variabel Y sebesar 25,09%. Nah, untuk menguji bahwa data ini itu fit atau tidak, kita menggunakan goodness of fit. Nah, untuk interpretasinya itu diketahui nilai probabilitas Hosmer-Lewis-Shaw itu C-square-nya sebesar 0,0488, itu lebih kecil dari 0,05. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa model atau data yang digunakan saat ini itu belum sesuai atau dinyatakan tidak fit. Terus ada uji ketetapan model untuk probit. Nah, ini itu kita bisa melihat nilai presentasi korek dan inkoreknya. Nah, diketahui nilai koreknya sebesar 77,78% dan nilai inkoreknya sebesar 22,22%. Nah, maka
Nilai korek sebesar 77,78% ini itu menunjukkan bahwa model regresi probit yang kita bangun ini memiliki kinerja yang cukup baik dalam memisahkan observasi ke dalam dua kelas, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Nah, ini itu berarti model mampu mengidentifikasi dengan cukup akurat observasi mana yang lebih cenderung termasuk dalam satu kelas atau kelas lainnya. Namun nilai incorrectnya itu sebesar 22,22%, yang mana ini itu mengidentifikasi bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, yang artinya model ini itu masih melakukan kesalahan dalam memprediksi kelas dari berbagai observasi. Nah, untuk selanjutnya uji regresi logit. Interpretasinya itu kita bisa mendapatkan persamaan regresi yang terbentuk dari uji regresi logit ini Y sama dengan 44,793 ditambah min 0,0044x1 ditambah min 0,0011x2. Nah, untuk nilai x1 dan x2 nya itu harus kita eksponensialkan terlebih dahulu. Nah, kita bisa dapat bentuk eksponensial dari x1 min 0,0044 itu senilai 2,713 dan bentuk eksponensial dari x2 min 0,0011 itu senilai 2,717. Nah, koefisien untuk x1. Jika x1 dinaikkan satu satuan dalam skala eksponensial, maka logit dari probabilitas terjadinya peristiwa Y akan menurun sebesar min 0,0044 atau yang sudah kita eksponensialkan tadi menjadi 2,713 yang artinya odds terjadinya peristiwa Y itu akan berkurang. Selanjutnya koefisien untuk x2. Jika x2 dinaikkan satu satuan dalam skala eksponensial, maka logit dari probabilitas terjadinya peristiwa Y akan menurun sebesar min 0,0011 yang sudah kita eksponensialkan menjadi 2,717 yang artinya odds terjadinya peristiwa Y akan berkurang namun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan x1. Selanjutnya kita akan menguji bahwa data ini itu sudah layak atau belum, atau sudah fit atau belum. Nah, ini untuk hasilnya. Interpretasinya diketahui nilai probabilitas HL chi-square sebesar 0,0388. Ini datanya kita bisa lihat dari sini, itu lebih kecil dari 0,05. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa model yang kita gunakan ini itu belum sesuai atau dinyatakan tidak fit. Selanjutnya, kita melakukan uji ketepatan model untuk probit. Kita akan melihat berapa nilai presentasi dari korek dan incorrectnya. Nah, diketahui nilai korek sebesar 83,33% dan nilai incorrect sebesar 16,67%. Nah, maka nilai korek itu sebesar 83,33% itu menunjukkan bahwa model regresi logit yang kita miliki itu kinerjanya itu cukup baik dalam memisahkan observasi ke dalam dua kelas Y0 dan Y1 yang artinya model mampu mengidentifikasi dengan cukup akurat observasi mana yang lebih kita cenderung termasuk dalam satu kelas atau kelas lain. Nah, namun nilai incorrect sebesar 16,67% ini mengidentifikasi bahwa masih ada ruang untuk perbaikan yang artinya model ini itu masih melakukan kesalahan dalam memprediksi kelas dari beberapa observasi. Nah, jadi itu untuk hasil interpretasinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.